Salam sehat dan bahagia, refleksi terbimbing pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran modul 3.1A6 dengan fasilitator Bapak Haji Ali Maki MPD, pengajar praktik Bapak Tommy Ardiansa MPD, dan saya CGP Angkatan 4 Kota Palembang Elizabeth Nuryati SPD dari TK Saverius 9 Palembang. Pertama, bagaimana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Pada saat mengalami dilema etika akan muncul nilai-nilai kebajikan dasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, penghargaan akan hidup yang disebut dengan paradigma dalam pengambilan keputusan. Secara umum terdapat pola model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika antara lain: 1. Individu lawan masyarakat, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek dan lawan jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu yang pertama end-based thinking, berpikir berbasis hasil akhir, 2. rule-based thinking, berpikir berbasis peraturan, dan 3. care-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Berikut dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada 9 langkah dalam pengujian keputusan. 1. Mengenali ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Di luar dugaan, hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah keputusan tersebut diambil dari sudut pandang tokoh yang mengambil keputusan dalam permasalahan tersebut dan akan berbeda dalam setiap kasusnya. 2. Sebutkan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang Anda hadapi selama ini. Anda dapat juga menulis tentang sebuah situasi dilema etika yang dihadapi oleh orang lain serta keputusan yang diambil. Berilah ulasan berdasarkan 3 materi yang telah Anda pelajari di modul ini. Pengalaman dilema etika. Ada kalanya saya dihadapkan pada situasi di mana saya harus memberikan nilai pada murid yang sama sekali belum mau untuk belajar menulis karena terbiasa dengan gadget. Saya tidak mau memberi nilai apabila saya berpikir berbasis peraturan, namun karena pertimbangan dalam berpikir rasa peduli, akhirnya saya memberikan nilai, mulai berkembang dengan bimbingan ibu guru. 3. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi dilema moral? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengalami, yaitu sebelum mempelajari modul ini saya mengalami beragam situasi sulit di sekolah. Saya merasa sudah mengambil keputusan efektif dan baik bagi saya dan orang lain. Saya pernah setelah mempelajari modul ini, saya menjadi tahu dan lebih mengerti bahwa ada 9 langkah dalam mengambil keputusan yang dijadikan pertimbangan dalam pengujian dan mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 4. Bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak saya menjadi mulai paham apa yang harus saya lakukan sebelum mengambil keputusan. Sebuah keputusan dan pertimbangan-pertimbangan menurut saya baik bagi diri sendiri dan orang lain.
Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya mengidentifikasi dan tidak hanya sekedar mengelompokkan permasalahan, namun fokus pada kenyataan bahwa situasinya antara pilihan yang sama-sama penting. 5. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Tentunya sangat penting bagi saya mempelajari topik modul ini, baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sebagai guru yang memimpin pembelajaran bagi murid dan bagian dari ekosistem sekolah, banyak situasi di sekolah yang akan terselesaikan secara efektif setelah memahami 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian keputusan. 6. Apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak perbedaan di lingkungan Anda setelah mempelajari modul ini? Mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari pada saat dihadapkan pada situasi dilema etika dan bujukan moral. Selain itu, mencoba mengimbaskan dengan berbagi ilmu dan pengalaman belajar saya. 7. Selain konsep tersebut, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu bersikap teliti dan bijaksana. Selain itu juga berani dalam menentukan pilihan sesuai dengan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan. 8. Adakah nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua Anda atau bahkan kakek nenek buyut Anda yang menjadi karakter khas suku atau masyarakat di mana Anda membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Nilai-nilai moral, kasih sayang, penghargaan diri, mandiri, tanggung jawab, kesetiaan, keadilan, kejujuran, nasihat orang tua, atau tradisi keluarga kita sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan saya. Salam